Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ABR. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia berjudul Studi Kasus Pemberhentian Tenaga Kerja, guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester Project Based Learning atau PBL UAS. Saya Bagas Indra Banyu Perwita dengan NIM 64240036. Baik, saya akan membacakannya duluan. Di sini ada kata pengantar. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Atas berkat rahmat dan hidayahnya serta berbagai upaya, tugas makalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang membahas tentang studi kasus pemberhentian tenaga kerja dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam penyusunan makalah ini ditulis berdasarkan referensi yang berkaitan dengan studi kasus pemberhentian tenaga kerja, serta informasi dari internet yang berhubungan dengan studi kasus pemberhentian tenaga kerja. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih kurang sempurna. Untuk itu diharapkan berbagai masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaannya. Akhir kata, semoga makalah ini dapat membawa manfaat untuk pembaca. Tangerang, 30 Desember 2025 dari kelompok ABR Manajemen Sumber Daya Manusia UBSI Cimone, Tangerang. Sejak pandemi COVID-19, tren PHK meningkat secara signifikan di berbagai sektor industri di Indonesia dan secara global. Karena perubahan drastis dalam lingkungan kerja, penurunan permintaan pasar, dan tekanan finansial perusahaan. Perubahan ini memaksa banyak perusahaan melakukan restrukturisasi, termasuk pengurangan tenaga kerja untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Dari Atansah dan Adi Jaya 2023. Secara keseluruhan, studi kasus pemberhentian tenaga kerja menjadi fokus yang relevan dalam penelitian ketenaga kerjaan karena mencerminkan realitas kompleks hubungan industrial di era modern. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi perusahaan, tetapi juga dengan hak dan perlindungan pekerja, dinamika hukum ketenaga kerjaan, serta konsekuensi sosial yang luas. Literatur ilmiah menegaskan bahwa PHK harus dipahami tidak hanya sebagai fenomena administratif, tetapi sebagai proses yang memerlukan pengaturan hukum yang adil, strategi manajemen sumber daya manusia yang bijaksana, dan mitigasi dampak sosial ekonomi terhadap pekerja dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh Hendrik dan kawan-kawan 2023. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 merupakan transformasi hukum ketenaga kerjaan di Indonesia yang menggantikan peraturan sebelumnya untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang ini juga memperkenalkan norma baru terkait hubungan kerja, terminasi hubungan kerja, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan hak pekerja yang mengalami PHK. Namun meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasinya menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak pekerja. Oleh Hitawati dan kawan-kawan 2024. Ya, saya akan lanjutkan untuk bagian bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu pertama itu ada rumusan masalah ya. Nah, pertama-tama saya perkenalkan dulu, saya Aldi Kurniawan dengan NIM 642417966. Ya, di bagian rumusan masalah ini yang pertama ada bagaimana dasar hukum dan prosedur pemberhentian tenaga kerja atau PHK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja dan Praktik hubungan industrial. Yang kedua, bagaimana implementasi ketentuan PHK dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 pada kasus-kasus pemberhentian tenaga kerja yang terjadi di perusahaan dan apakah telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak kerja. Ketiga, pada apa saja faktor utama yang melatar belakangi terjadinya pemberhentian tenaga kerja dan berdasarkan studi kasus yang diteliti dan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 dan Nomor 6 Tahun 2003. Nah, keempat, bagaimana pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja yang mengalami PHK, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2003. Yang terakhir, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kasus pemberhentian tenaga kerja menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2003 serta kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam memperoleh keadilan hukum. Perkenalkan, nama saya Rudolf Asinova Arnold dari NIM 64242438. Saya akan membacakan tujuan.
1. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dan prosedur pemberhentian tenaga kerja atau PHK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Praktik Hubungan Industrial. 2. Untuk menjelaskan implementasi ketentuan PHK dalam UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 pada kasus-kasus pemberhentian tenaga kerja yang terjadi di perusahaan dan apakah telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak kerja. 3. Untuk menjelaskan apa saja faktor utama yang melatar belakangi terjadinya pemberhentian tenaga kerja berdasarkan studi kasus yang teliti setelah berlakunya UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. 4. Untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja yang mengalami PHK seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya berdasarkan ketentuan UU Cipta nomor 6 tahun 2023. 4. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam kasus pemberhentian tenaga kerja menurut UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 serta kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam memperoleh keadilan hukum. Manfaat makalah ini adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai studi kasus pemberhentian tenaga kerja itu sendiri. Diharapkan makalah ini menjadi salah satu sumber pembaca untuk mengerti dan memahami studi kasus pemberhentian tenaga kerja itu sendiri. Ya, kita masuk ke bab kedua, itu pembahasan masalah. Bagaimana dasar hukum dan prosedur pemberhentian tenaga kerja atau PHK menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Praktik Hubungan Industrial. Secara hukum, PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, khususnya terkait alasan PHK, hak pekerja dan kewenangan pengusaha. PHK dapat dilakukan karena alasan tertentu seperti efisiensi, penutupan perusahaan, pelanggaran perjanjian kerja, atau keadaan memaksa atau force majeure. Secara prosedural, pengusaha wajib mengupayakan pencegahan PHK terlebih dahulu melalui perundingan bipartit. Seperti apabila PHK tidak dapat dihindari, pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja dan atau serikat pekerja disertai alasan PHK. Jika terjadi penolakan, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam praktik hubungan industrial, PHK baru dianggap sah apabila dilakukan sesuai prosedur hukum dan diikuti dengan pemenuhan hak normatif pekerja, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagai diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana implementasi ketentuan PHK dalam UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 pada kasus-kasus pemberhentian tenaga kerja yang terjadi di perusahaan, dan apakah telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak kerja? Implementasi ketentuan PHK dalam UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 pada praktik di perusahaan menunjukkan hasil dan bervariasi secara normatif. Perusahaan telah menggunakan alasan PHK yang dibenarkan undang-undang dan mengikuti prosedur pemberitahuan serta perundingan. Namun dalam banyak kasus masih ditemukan PHK sepihak, keterbatasan dialog bipartit, dan ketidaksesuaian pemenuhan hak normatif pekerja seperti pasangan dan kompensasi. Oleh karena itu, meskipun UU Cipta Kerja telah memiliki kerangka hukum yang jelas, implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan hak pekerja, terutama dalam menjamin keadilan prosedural dan kepastian pemenuhan hak tenaga kerja yang diberhentikan.
Oke, saya akan lanjutkan ke Bagas. Apa saja faktor utama yang melatar belakangi terjadinya pemberhentian tenaga kerja berdasarkan studi kasus yang diteliti setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023? Faktor utama yang melatar belakangi terjadinya pemberhentian tenaga kerja setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 antara lain efisiensi perusahaan, kondisi ekonomi dan penurunan kinerja usaha, restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan, penutupan sebagian atau seluruh unit usaha, serta pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan oleh tenaga kerja. Selain itu, fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja turut memengaruhi meningkatnya praktek PHK dalam hubungan industrial. Bagaimana pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja yang mengalami PHK atau seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, tenaga kerja yang mengalami PHK berhak memperoleh hak-hak normatif berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan besaran yang disesuaikan dengan alasan PHK. Dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut wajib dilakukan oleh pengusaha, namun pada beberapa kasus masih ditemukan pembayaran yang tidak penuh atau tertunda. Sehingga menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum telah jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam menjamin perlindungan hak tenaga kerja. Ya, kita masuk ke bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kasus pemberhentian tenaga kerja menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2003, serta kendala yang dihadapi tenaga kerja dalam memperoleh keadilan hukum. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kasus pemberhentian tenaga kerja dilakukan secara bertahap, dimulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa dilanjutkan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dan bagaimana upaya terakhir dapat diajukan ke Pengadilan Hukum Industrial atau PHI. Dalam praktiknya, tenaga kerja sering menghadapi kendala berupa ketidakseimbangan posisi tawar, proses penyelesaian yang memakan waktu lama, kurangnya pemahaman hukum, serta biaya dan tekanan ekonomi selama proses berjalan yang menghambat kerja dalam memperoleh keadilan hukum secara optimal. Saya lanjutkan bab 3, kasus dan analisis. Kasus PT OFI Indonesia yang merupakan singkatan dari Olam Food Ingredients adalah pemasok global terkemuka untuk bahan dan solusi makanan dan minuman berkualitas tinggi di berbagai kategori. Awalnya bagian dari Olam Group OGL. Olam Food Ingredients menjadi entitas terpisah pada Januari 2020, terlahir kembali sebagai OFI, Olam Agri dan Olam Group, terus beroperasi secara terpisah dengan sumber bahan baku dari 2,8 juta petani. OFI menjalin kemitraan di setiap langkah rantai pasokan untuk mendorong praktik berkelanjutan jaringan global. PT OFI Indonesia memastikan dapat menyediakan pemasokan yang ada dalam skala besar dan dengan lebih dari 120 fasilitas manufaktur dan 19 pusat inovasi di seluruh dunia. Bahan baku dan solusi makanan dan minuman kami memberikan hasil yang optimal bagi mereka PMKK. Saya lanjutkan ke Bagas. Bab 3, kasus dan analisis. Dengan fokus untuk memberikan dampak positif bagi dunia dan ketelusuran untuk memastikannya, kami selalu mewujudkannya. Pada tahun 2025, PT OFI Indonesia mengalami tekanan ekonomi akibat penurunan permintaan produk ekspor dan meningkatnya biaya produksi, sehingga manajemen memutuskan untuk melakukan efisiensi operasional dengan mengurangi 15% tenaga kerja pada divisi produksi dan distribusi di seluruh pabrik di Indonesia. Manajemen memberitahu pekerja bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga keberlanjutan usaha, namun beberapa pekerja mengklaim bahwa prosedur PHK tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, khususnya dalam proses perundingan dengan pekerja maupun pemenuhan hak normatif seperti pesangon. Ya, masuk ke analisis dasar hukum dan prosedur PHK menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2003. PHK harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah, yaitu efisiensi, penutupan usaha, dan sebagainya. Dan melalui tahapan perundingan bipartit,
dengan pekerja dan serikat pekerja. Apabila tidak ada kesepakatan, dapat dilanjutkan ke mediasi atau pengadilan hukum industri atau PHI. Dalam praktik kasus ini, PT OVI Indonesia menyampaikan alasan efisiensi sebagai dasar PHK sesuai ketentuan hukum. Namun, sebagian pekerja menilai bahwa negosiasi bipartit tidak dilakukan secara maksimal sebelum keputusan direalisasikan, yang menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Pemenuhan hak normatif tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur hak normatif kerja yang terkena PHK, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak kerja berdasarkan masa kerja dan alasan PHK. Dalam kasus PT OVI Indonesia, manajemen mengklaim bahwa pembayaran hak tersebut sesuai peraturan, tetapi beberapa pekerja melaporkan bahwa perhitungan pesangon tidak proporsional dan mendapat penundaan pembayaran yang berpotensi menjadi dasar perselisihan hukum jika dikomplain ke mediator atau PHI. Faktor penyebab PHK di PT OVI Indonesia terutama dilatar belakangi oleh faktor ekonomi makro dan mikro, yaitu penurunan permintaan ekspor dan tekanan biaya produksi yang tinggi, yang merupakan fenomena umum di industri manufaktur Indonesia. Selama 2024-2025 banyak perusahaan menghadapi tren PHK massal karena kondisi industri yang berat. Mekanisme penyelesaian perselisihan, beberapa pekerjaan yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan bipartit, namun tidak tercapai kesepakatan. Oleh karena itu, para pekerja kemudian membawa kasusnya ke mediator dinas ketenagakerjaan dan sebagai latar mengancam dan mengajukan sengketa ke pengadilan hubungan industri PHI sesuai mekanisme penyelesaian dalam UU Cipta Kerja. Namun pegawai menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman prosedur hukum, biaya yang harus ditanggung, serta waktu penyelesaian yang cukup panjang, hal yang sering dialami pekerjaan dalam praktik perselisihan hubungan industrial. Di sini ada tabel tentang analisisnya. Saya bacakan. Untuk aspek analisis ini ada dasar hukum PHK, prosedur PHK, dan pemenuhan hak normatif. Lalu ada lagi ketentuan menurut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Nomor satunya itu PHK dapat dilakukan dengan alasan sah seperti efisiensi, penutupan usaha, atau kondisi ekonomi perusahaan. Nomor 2-nya, pengusaha wajib mengupayakan pencegahan PHK dan melakukan perundingan bipartit sebelum PHK. Lalu yang ketiga, ada pekerja berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Tabel nomor 3 adalah fakta kasus di PT OVI Indonesia atau hipotesis. PHK dilakukan karena efisiensi akibat penurunan permintaan ekspor dan meningkatnya biaya produksi. Nomor 2, perusahaan menyampaikan pemberitahuan PHK dengan bipartit dinilai tidak optimal oleh pekerja. Perusahaan membayar hak normatif, namun terdapat keluhan terkait perhitungan dan keterlambatan pembayaran. Analisisnya adalah nomor 1, alasan PHK telah sesuai dengan dasar hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nomor 2, prosedur formal belum sepenuhnya memenuhi prinsip dialog dan musyawarah. Nomor 3, pemenuhan hak normatif belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan berpotensi menimbulkan sengketa. Saya lanjutkan, yaitu untuk tabel yang berikutnya ini. Di sini ada faktor penyebab PHK, ada perlindungan hak kerja, penyelesaian perselisihan, dan kendala bagi pekerja. Tabel ini yang pertama ada faktor ekonomi dan efisiensi dibenarkan oleh undang-undang. Yang kedua itu Undang-Undang Cipta Kerja menjamin perlindungan hak kerja melalui kompensasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang ketiga dilakukan melalui bipartit, mediasi atau konsiliasi, dan PHI. Terakhir ada tidak diatur secara eksplisit, tetapi negara menjamin akses keadilan. Ya, di tabel yang ketiga, penurunan permintaan pasar dan restrukturisasi internal perusahaan. Kedua, sebagian pekerja merasa dirugikan dan tidak mendapat perlindungan maksimal. Yang ketiga itu bipartit gagal, sebagian pekerja mengajukan mediasi ke Disnaker. Nah, yang terakhir pekerja menghadapi keterbatasan biaya, waktu, dan pemahaman hukum.
Ya, di tabel yang paling layar ini faktor penyebab PHK relevan dan umum menjadi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Perlindungan normatif ada, tetapi implementasi belum optimal. Yang keempat, yang ketiga itu mekanisme hukum telah ditempuh melalui sesuai undang-undang. Terakhir, kendala praktis. Keempat, efektivitas lingkungan hukum. Bab 3, kasus dan analisis. Dari tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa PHK di PT OPI Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang sah menurut UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Namun, implementasi prosedur dan pemenuhan hak pekerja masih menyisakan permasalahan terutama pada aspek dialog tripartit dan keadilan kompensasi. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi penerapan UU Cipta Kerja melalui studi kasus konkret dalam praktik hubungan industrial. Oke, saya lanjutkan kok Bagas. Bab 4, penutup. Kesimpulan. Pemberhentian tenaga kerja atau PHK di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memperbarui ketentuan ketenaga kerjaan sebelumnya. PHK hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang dan harus melalui prosedur yang mengedepankan upaya pencegahan serta musyawarah antara pengusaha dan pekerja. Dalam praktik hubungan industrial, keabsahan PHK tidak hanya ditentukan oleh alasan yang sah, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja yang diberhentikan. Penerapan ketentuan PHK berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dalam praktik perusahaan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum dan prosedur yang jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten. Masih ditemukannya PHK sepihak, lemahnya perundingan bipartit, serta ketidaktepatan pemenuhan hak normatif pekerja menandakan bahwa perlindungan hak tenaga kerja belum optimal. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan dan komitmen pelaku hubungan industrial agar implementasi Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja yang mengalami PHK. Pemberhentian tenaga kerja pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebijakan internal perusahaan seperti efisiensi, restrukturisasi, penurunan kinerja usaha, serta pelanggaran perjanjian kerja. Selain itu, meningkatnya fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja turut mendorong perusahaan lebih mudah melakukan PHK. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika hubungan industrial saat ini semakin dipengaruhi oleh kebutuhan adaptasi perusahaan, sehingga diperlukan pengawasan agar fleksibilitas tersebut tetap seimbang dengan perlindungan hak tenaga kerja. Ya, jadi dari kesimpulannya itu Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 secara tegas menjamin hak normatif tenaga kerja yang mengalami PHK melalui pemberian pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sesuai alasan PHK. Namun dalam praktik hubungan industrial, pemahaman hal tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan pembayaran yang tidak penuh atau tertunda. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi, sehingga diperlakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan hak tenaga kerja terpenuhi secara efektif. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kasus PHK menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 telah diatur secara sistematis dan bertahap untuk menjamin penyelesaian yang adil. Namun dalam praktiknya tenaga kerja masih menghadapi berbagai kendala struktural dan ekonomis, seperti lemahnya posisi tawar, lamanya proses penyelesaian, serta bertambahnya keterbatasan pemahaman dan biaya hukum. Kondisi ini menyebabkan akses kerja terhadap keadilan hukum belum optimal, sehingga diperlakukan upaya penguatan perlindungan dan pendampingan hukum bagi tenaga kerja. Ya, saran itu kita masuk ke saran penyusunan penyusun diharap mengerti untuk memahami semua ini ada dari makalah ini. Karena itu makalah ini berisi ilmu pengetahuan tentang studi pemerintahan tenaga kerja itu sendiri. Berikut daftar pustaka yang kami peroleh untuk makalah studi kasus ini. Kurang lebih sekitar ada berapa ya? 9
9 sampai 10 daftar pustaka. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Iya, ada 9. Oke. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.